Sebelumnya, setelah Sioyan, Choying, dan dua lainnya menyelesaikan rapat tentang pertemuan PIL bersama Suan Kongzi, keesokan harinya konferensi pertemuan PIL secara resmi dimulai. Sioyan, dokter peri kecil, dan yang lainnya di bawah kepemimpinan Yezong pergi ke acara tersebut. Saat mereka sampai di alun-alun besar kota PIL suci, Sioyan tidak menyangka melihat kerumunan orang yang tak berujung hadir di acara pertemuan PIL. Setelah itu, Yezong membawa Sioyan dan yang lainnya menuju platform yang telah disiapkan untuk klan Ye. Yezong juga menjelaskan pada Sioyan bahwa peraturan pertemuan PIL akan memiliki dua level dasar sebagai kualifikasi, juga untuk tidak membuang waktu dan sumber daya. Tingkat pertama adalah penilaian ilusi yang tercipta dari tubuh Magical Beast yang dikenal sebagai binatang jiwa fantasi. Itu mampu menghalangi persepsi spiritual dan terutama menguji kekuatan jiwa sang alkimis. Namun jika seseorang terjebak di dalamnya sampai waktu yang ditentukan, dia akan gagal. Tingkat penilaian kedua adalah memasuki alam PIL yang dibuat oleh elit dozeng dari Menara PIL. Namun untuk beberapa alasan, alam PIL secara bertahap menjadi hancur. Tapi masih banyak harta karun dan bahan obat yang diimpikan oleh para alkimis. Para alkimis yang memiliki kualifikasi untuk masuk ke dalam alam PIL akan diberikan daftar untuk mencari obat. Begitu dapat menemukan obat sesuai daftar, kamu dapat meninggalkan alam PIL dan berpartisipasi dalam kompetisi final. Dapat dikatakan bahwa dua level ini saja dapat melenyapkan lebih dari separuh alkimis. Mendengar penjelasan itu, Sioyan begitu kagum dan memuji peraturan tersebut. Selain itu, Yezong mengatakan bahwa di alam PIL, para tetua Menara PIL tidak akan ikut campur apa yang terjadi di sana. Oleh karena itu, jika kamu bertemu Chen Xian di alam PIL, kamu bisa menyerangnya sesukamu. Sioyan mengencangkan tinjunya, dia pasti akan membalas dendam karena menjual informasi dirinya ke aula jiwa dan pasti akan menuntun Chen Xian Lojin ke akhirat. Tiba-tiba suara gong bergema di seluruh alun-alun. Segera langit di atas panggung batu pecah dan tiga sosok raksasa Menara PIL resmi muncul. Selain Suan Kongzi yang pernah ditemui Sioyan sebelumnya, terutama ada Suan Yi yang menjadi titik fokus pada episode ini. Saat ini, Sioyan melihatnya. Dia cukup terpesona oleh kecantikan dan ekspresinya yang acuh tak acuh. Tapi Sioyan belum mengetahui bahwa Suan Yi adalah kekasih gurunya. Seluruh kerumunan menjadi jauh lebih tenang setelah kemunculan ketiga orang ini. Setelah itu, Suan Kongzi memperkenalkan dirinya dan memberikan sambutan pada semua alkimis. Suan Kongzi tidak ingin membuang waktu dan memberitahu semua orang bahwa penilaian dibagi menjadi 3 tahapan. Selama seseorang lolos dari 3 penilaian ini, yang terakhir akan menjadi juara dari pertemuan PIL ini. Orang yang mendapatkan posisi pertama tidak hanya akan bisa mendapatkan posisi calon penerus kepala raksasa Menara PIL, tapi juga akan bisa mendapatkan gulungan yang berisi metode pelatihan jiwa dari zaman kuno. Setelah mempelajarinya, kamu bisa menjadi alkimis tingkat 8 atau 9. Tentu saja, target utama para alkimis adalah mencoba mendapatkan 3000 api pembakaran. Justru karena itulah, jumlah peserta konferensi pertemuan PIL kali ini jauh lebih banyak dari sebelumnya, sehingga menjadikannya acara terakbar sepanjang sejarah. Bahkan Sioyan tidak dapat mengabaikan ketertarikannya pada harta tak ternilai ini. Dia dengan erat mengepalkan tinjunya dan berkata, "Aku harus berusaha untuk posisi juara ini apapun yang terjadi."
Suan Kongzi melambaikan tangannya dan piringan cakram raksasa mulai berputar. Ruang di tengahnya mulai berfluktuasi. Suan Kongzi menyuruh semua peserta untuk memasuki alam fantasi jiwa. Alkimis yang tak terhitung jumlahnya semuanya terbang dengan cepat, mencoba melewati level tersebut dalam waktu 1 jam. Xiaoyan perlahan melangkah maju dan bergegas terbang memasuki dunia fantasi jiwa. Melihat para alkimis memasuki dunia fantasi jiwa, Suan Kongzi berkata, pertemuan pil kali ini menjadi sedikit menarik. Tidak disangka bahkan beberapa orang tua terkenal juga datang. 3.000 api pembakaran jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api surgawi biasa. Sangat menggoda bagi orang-orang ini. Pria berewokan di samping Suan Kongzi berkata, ombak di belakang mendorong yang di depan. Beberapa anggota dari generasi muda tidak lebih lemah dari mereka. Biarpun mereka berpartisipasi, kemungkinan mereka hanya akan berakhir dengan wajah pucat, ucap Suan Yi sembari tersenyum tipis. Suan Kongzi berkata, generasi muda saat ini memiliki banyak hal luar biasa. Namun hal yang paling membuatku penasaran adalah sejauh mana Xiaoyan akan berjalan. Suan Yi terkejut mendengar nama Xiaoyan yang merupakan murid Yao Chen. Suan Yi telah melakukan pelatihan tertutup selama bertahun-tahun. Selain hal-hal penting seperti menyegel api surgawi, dia biasanya tidak akan menunjukkan diri. Bisa dikatakan Suan Yi adalah orang yang menyimpan profil terendah di antara 3 kepala raksasa menara pil. Bahkan banyak orang mengira bahwa tidak pernah ada wanita kepala raksasa dalam sejarah menara pil. Suan Kongzi memberitahu Suan Yi bahwa Yao Chen telah ditangkap oleh Aula Jiwa. Ekspresi Suan Yi berubah dan bersikap tidak peduli. Siapa yang meminta Pak Tua itu untuk bertindak hebat? Dia tahu bahwa Aula Jiwa telah mengincarnya, namun dia masih berani berkeliaran. Dia layak mendapatkan takdir seperti ini. Suan Kongzi menghela nafas saat berkata, kamu mungkin berbicara seperti itu, tetapi siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah orang yang paling mengkhawatirkan Pak Tua itu? Kamu diam-diam telah mengirim cukup banyak orang untuk menanyakan tentang Yao Chen selama bertahun-tahun ini. Kami berdua tahu. Suan Yi langsung mengerutkan keningnya dan berkata, siapa yang peduli jika dia sudah mati? Banyak sesepuh dari menara pil saling memandang setelah pertengkaran ketiganya. Semuanya dengan bijak memilih seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa. Suan Yi berkata, biarkan aku bertemu dengan anak kecil ini setelah pertemuan pil selesai. Aku telah mendengar bahwa anggota Aula Jiwa juga berencana menangkapnya. Tidak peduli apa, dia juga muridnya. Harus dikatakan bahwa sifat Suan Yi sangat mirip dengan Ratu Medusa, guys. Pura-pura tidak peduli padahal hatinya paling gelisah. Di sisi lain, saat Xiaoyan memasuki dunia fantasi jiwa, dia berjalan di lorong transparan dengan kabut hitam mengelilinginya. Kabut hitam inilah hasil dari tubuh binatang jiwa fantasi dan memiliki hambatan tertentu terhadap kekuatan jiwa maupun persepsi spiritual. Oleh karena itu, Xiaoyan mengalami kesulitan untuk mengatasi ini sementara waktu dan juga memasuki alam pil. Detik berikutnya, pemandangan di depan Xiaoyan berubah dan dia sangat tidak menyangka melihat ayahnya, Xiaozhan, dan gurunya Yao Chen. Mereka berdua dipenjara di benteng Aula Jiwa. Tangan mereka digantung dan mereka sangat lemah yang sungguh menyedihkan. Ini karena dunia fantasi jiwa dapat mencerminkan apa yang dipikirkan Xiaoyan di dalam hatinya. Selanjutnya, Mugu juga muncul dalam ilusi. Xiaoyan menyaksikan Mugu menggunakan rantai jiwanya untuk menyiksa ayah dan gurunya. Meskipun Xiaoyan tahu ini hanya fantasi, dia tetap merasakan kesakitan yang luar biasa. Namun akhirnya Xiaoyan berhasil mengatasi ilusi ini dan dia juga memperkuat tekad untuk menyelamatkan ayah dan gurunya.
Setelah Sioyan keluar dari ilusi tersebut, dia kembali mengalami ilusi saat kabut hitam mengelilinginya lagi. Sioyan melihat cukup banyak ilusi, seperti Sun-er, Cailin, Yun-yun, dan yang lainnya. Namun dengan pelajaran yang dia pelajari dari terakhir kali, Sioyan tidak lagi merasa linglung karena kemunculan sosok ilusi kali ini dan dengan mudah mengatasi semuanya. Kemudian Sioyan memasuki terowongan tata ruang yang menuju ke alam pil. Saat Sioyan muncul, dia telah melihat banyak orang beristirahat menunggu yang telah melewati rintangan dunia fantasi jiwa. Selain itu, Sioyan juga melihat Choying dan Songking di kejauhan. Kemunculan Sioyan juga secara alami membangkitkan perhatian semua orang. Kemudian seseorang Pak Tua mengendarai cangkang kura-kura muncul dan memberitahu semua orang sebelum memasuki alam pil. Setiap alkimis akan mengambil 3 hal darinya, yaitu tugas daftar obat, peta alam pil, dan batu spasial. Semua orang harus menemukan bahan obat di daftar obat. Hanya dengan mengumpulkan semua bahan obat dalam daftar, seseorang akan berhasil melewati rintangan ini. Peta alam pil digunakan untuk memberitahu semua orang jalan keluar dari alam pil setelah mengumpulkan bahan obat yang ditugaskan. Adapun batu spasial itu digunakan saat para peserta jatuh dalam situasi hidup dan mati. Batu spasial hanya perlu dihancurkan dan orang itu akan secara otomatis keluar dari alam pil dan dianggap gagal. Meskipun alam pil dipenuhi harta berharga, tapi itu juga dapat dianggap medan perang berdarah. Di dalamnya dipenuhi bahaya seperti magical base dan yang lainnya. Setelah menjelaskan semua ini, para alkimis maju satu persatu untuk mengambil tugas mereka masing-masing. Namun saat Sioyan melangkah maju, Chen Xian melewati Sioyan. Dia dengan lembut tertawa. Sioyan, tak disangka hidupmu begitu kuat. Bahkan dengan bertindak secara pribadi, orang itu tidak dapat mengambil nyawa kecilmu ini. Sioyan tersenyum dan berkata, "Pemimpin sekte muda Chen Xian, kamu harus bersembunyi dengan baik setelah memasuki alam pil. Jika tidak, sekte Suangming tidak akan ada penerusnya." Ekspresi Chen Xian menjadi dingin saat dia berkata, "Aku akan mengembalikan kata-kata ini kepadamu. Jangan biarkan aku bertemu denganmu di alam pil. Jika tidak, aku akan membiarkanmu memahami apa yang disebut takdir yang lebih buruk dari kematian." Setelah perkataan itu, dia melangkah maju dan mengambil tugas sebelum memasuki terowongan spasial. Sioyan tersenyum dengan niat membunuh dan berkata, "Semoga kamu tidak mati oleh tangan orang lain. Akan terlalu membosankan jika memang begitu." Sioyan maju dan mengambil barang-barang dari orang tua di cangkang kura-kura dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu dia berbalik dan melangkah maju ke terowongan spasial. Tubuhnya perlahan menghilang.